Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan cuan selalu. Hari ini IHSG melemah kembali 1,12%. Tapi ada beberapa saham yang masih bisa kita perhatikan. Memang hari ini mayoritas banyak yang merah ya teman-teman ya. Untuk itu kita langsung aja ke beberapa saham. Nanti video ini saya bagi dalam dua bagian. Itu yang pertama untuk saham Mika ya, Mika, Silo, Film, SMDR, Wins, IPCC, WRIG, dan BNNI. Oke, kita langsung masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Mika ya. Seperti yang sudah kita analisa sebelumnya ya, ini sudah beberapa hari kita ikuti terus untuk Mika. Mika hari ini kembali menguat lagi 7,50%. Nah, dia sudah berhasil tembus ke target 2.970 yang sebelumnya sudah kita analisa bersama. Akankah Mika bisa menyentuh ke harga 3.200? Coba kita lihat dulu weekly-nya. Nah, untuk weekly masih ada target lagi di sini. Sebetulnya hari ini sudah menyentuh ya. High-nya itu hari ini saya lihat high-nya itu di 3.000. Nah, berarti hari ini Mika itu sudah sempat menyentuh target 3.130, tapi tidak bisa breakout dan justru malah turun. Apakah ini bisa jadi indikasi kalau besok akan turun? Kita nggak ada yang tahu. Semoga saja besok masih terjadi penguatan untuk lanjut untuk menembus 3.130, bahkan bisa tembus ke 3.220. Ini masih boleh diperhatikan. Yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Mungkin bisa di 50% kenaikan hari ini, mungkin trailing stopnya bisa diturunin, bisa sebanyak 3% ya, 3% dari harga penutupan, minus 3% dari harga penutupan. Nah, untuk Mika ini masih boleh diperhatikan besok. Kalau misalkan dia masih lanjut, target yang hari ini sempat kesentuh tapi belum tertembus ya. Kalau misalkan dia besok berhasil tembus, kemungkinan dia akan menuju ke 3.230. Oke. Yang berikutnya yaitu saham Siloam. Nah, hari ini Siloam juga ikut naik nih. Apakah mau mengikuti saham Mika juga, mau rally terus ke atas? Nah, ini boleh kita perhatikan besok. Untuk besok boleh kita ambil posisi misalkan dia lanjut di atas 1.100, dan kalau akan lebih bagus lagi kalau dia bisa closing di atas 1.110. Nah, target pertama yang paling terdekat ada di area ini di 1.155. Lalu ada target lagi di sini, kalau dia bisa breakout 1.235, kemungkinan dia akan lanjut. Nah, di sini masih ada target lagi. Kemungkinan besar dia akan lanjut ke harga 1.355. Nah, ini juga Siloam juga boleh diperhatikan besok, apakah dia akan lanjut atau tidak. Karena saya hanya mencari untuk saham-saham yang masih berpotensi untuk jalan, karena mengingat IHSG, saya balik ke chart IHSG-nya dulu ya. IHSG-nya kondisinya sepertinya sudah sedikit mengkhawatirkan. Kemungkinan besar mungkin besok akan lanjut masih merah ya, kemungkinan besar ya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kita lihat aja besok apakah dia lanjut merah lagi atau enggak. Kalau dia menembus harga low hari ini di 6.802, misalkan IHSG-nya masih tembus ke bawah, kemungkinan dia akan terus mungkin bisa menuju ke harga terendah kemarin, mungkin di sini ke area 6.599. Nanti kita lihat aja. Oke, kita lanjut ke Siloam dulu ya. Nah, jadi untuk besok
sebaiknya tidak hanya silo ya, untuk semua saham sebaiknya sambil kita lihat juga pergerakan IHSG-nya, sekiranya memungkinkan untuk masuk, atau misalkan wait and see dulu, IHSG-nya merah takut, nah sambil lihat aja saham-saham yang masih kuat bertahan nih di antara saham-saham yang kita analisa hari ini dan saya rekomendasikan hari ini, seperti itu ya. Salah satunya Siloam ya, karena dia hari ini baru, ibaratnya hari ini dia baru mulai naik lagi, seperti itu. Yang selanjutnya itu saham film. Film juga ada kita bahas dari beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang dia menguat lagi 4,73%. Apakah dia tetap akan melanjutkan ke target di harga 1545? Terus bisa tembus lagi ke harga 1590. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum melihat analisa film ini di video saya, boleh cek di video-video saya yang sebelumnya untuk film, seperti itu. Kalau misalkan dia masih lanjut, bagus, harapannya bisa targetnya sampai ke 1590. Kalau yang belum punya, pastikan besok dia bisa bertahan di atas 1440. Dan coba kita lihat weekly-nya masih bagus, masih terus. Monthly-nya masih terus ya, monthly-nya masih terus ke atas. Targetnya kalau dia bisa tembus di 1590, berarti dia akan membentuk ATH baru, seperti itu. Lalu kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu SMDR. SMDR hari ini berhasil breakout. SMDR berhasil breakout di harga closing tertinggi pada tanggal 10 Mei. Nah, hari ini dia breakout dan closing di harga 2860. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok nih. Memang saham ini udah naik cukup lama ya. Cuman masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi, karena kan saham ini masih dalam posisinya masih posisi uptrend ya. Nah, kalau misalkan besok dia sempat tembus 2920, terus agak terkoreksi dikit, tunggu agak tenang, misalkan selama dia masih di atas harga close hari ini, boleh diperhatikan juga. Tapi saya ingatkan lagi, tolong diperhatikan juga IHSG-nya ya, jangan langsung masuk. Sambil kita lihat dulu IHSG dan perbandingan dengan pergerakan sahamnya, apakah sahamnya masih bisa bertahan jika IHSG-nya turun, seperti itu. Yang selanjutnya kita lihat lagi saham Wins. Nah, Wins juga ada kita bahas kemarin di video sebelumnya. Wins berhasil menguat kembali. Sekarang dia menguat 11,43% dan berhasil breakout 186. Nah, ini kan 186 sudah ditembus. Lalu ada target di 204 dan target 208. Kita lihat lagi besok apakah dia lanjut atau enggak gitu. Nah, kalau yang mau masuk, boleh kalau misalkan kondisinya memungkinkan, dia bisa bertahan di atas 195. Kalau misalkan kita kejar ke high-nya, ini sepertinya udah terlalu dekat sama target ya. Baiknya kalau masuk di atas 195 aja sudah oke, seperti itu. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk lanjut untuk Wins. Kalau yang sudah punya kemarin, jangan lupa naikkan trailing stopnya, paling enggak di minus 5% sudah bisa dipakai untuk trailing stop, seperti itu. Yang selanjutnya kita ke saham IPCC. IPCC juga berhasil breakout harga 585 hari ini dan close persis di high-nya harga kemarin. Ini masih boleh diperhatikan karena posisi last price-nya itu masih lebih tinggi daripada harga close kemarin. Tapi sayangnya memang dia tidak bisa close di atas high-nya hari ini. Boleh diperhatikan, tapi juga hati-hati untuk kondisi seperti ini karena bisa dilihat juga ini tekanannya dari atas cukup kuat ya, karena memang ini dia masuk ke area resisten
terberatnya dia nih, karena di area ini memang tekanannya selalu tinggi nih. Bisa diperhatikan juga ini. Nah, di area-area ini memang tekanannya cukup tinggi nih untuk PCC. Nah, jadi kalau misalkan dia berhasil breakout, paling tidak kalau misalkan dia bisa bertahan di atas harga 615, ini ada indikasi bagus dia untuk melanjutkan trennya ke atas. Nah, target berikutnya yaitu ada di harga, kita ambil harga yang ini dulu, ada di harga 635. Lalu kalau dia bisa tembus lagi 635, kemungkinan besar dia akan ke 675 dan seterusnya ke 670. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok apakah dia lanjut atau enggak. Yang selanjutnya itu WRIG. Nah, hari ini WRIG menguat ya. Setelah beberapa hari dia berusaha di bawah. Nah, ini kalau udah seperti ini kita bisa ambil supportnya nih, area supportnya dia nih berarti. Nah, ini area supportnya. Ini udah bisa dijadikan patokan karena sebelumnya kita nggak tahu nih, sebelumnya kita nggak tahu dia akan berhenti sampai di mana seperti itu. Nah, sekarang kita udah bisa ambil posisi. Oh, di sini dia udah ada area support, terus dia berhasil breakout juga di moving average-nya, berhasil breakout. Nah, ini masih boleh diperhatikan lagi besok, karena WRIG ini kalau sudah naik kan naik terus dia nih. Apakah dia akan lanjut lagi seperti waktu dia pertama kali IPO? Nah, WRIG close itu di 925 dan high-nya itu ada di 930. Nah, pastikan aja kalau udah bisa di atas 930, karena ini kan cuma satu tick nih. Kalau dia bergerak lagi dan banyak yang HK, boleh ikutan seperti itu untuk WRIG. Tapi biasanya selesai WRIG dari pagi ya, dari pagi dia sudah jalan. Jadi yang belum punya besok boleh diperhatikan juga, karena posisinya WRIG juga menolak merah IHSG hari ini. IHSG merah, dia tetap hijau seperti itu. Oke, yang berikutnya saham BBNI. Nah, BBNI kemarin juga ada kita bahas. Dia berhasil close di harga 8.850. Nah, tapi sempat breakout high-nya kemarin, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. Jadi target untuk close high-nya itu high hari ini. Kalau misalkan dia besok mampu close di atasnya, itu akan lebih bagus lagi di harga 8.975. Berarti besok itu paling nggak dia harus closing di 9.000. Kalau dia bisa closing di 9.000, kemungkinan besar dia menuju ke 9.600 masih sangat mungkin, atau bahkan ke target 9.900. Mungkin untuk video pertama sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjut untuk video part 2-nya untuk saham BP, LPPF, CMRY, MLIA, NICL, AGI, dan INDX. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.